Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Mugia kita semua termasuk hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita kembali belajar tematik. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pagi ini kita kembali belajar tematik, melanjutkan pembelajaran yang kemarin-kemarin, yaitu halaman 26 pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini Ananda membaca sebuah cerita tentang rumahku yang nyaman. Rumahku yang nyaman. Dipersilakan Ananda baca cerita tersebut. Lalu setelah membaca dengan seksama, Ananda melanjutkan pada halaman 27 27. Ayo belajar. Manusia memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar dapat tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika ketiga hal ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Tempat tinggal merupakan tempat berlindung dari cuaca panas, hujan, atau hewan. Tempat tinggal juga merupakan tempat bertemu dan berkumpulnya anggota keluarga. Tempat tinggal manusia disebut juga rumah. Yaitu tempat tinggal kita adalah rumah. Di dalam rumah, setiap anggota keluarga melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, lalu makan dan tidur. Di dalam rumah juga anggota keluarga berkumpul. Rumah tidak perlu mewah. Yang terpenting bersih dan nyaman. Rumah yang bersih dan nyaman dapat membuat anggota keluarga sehat dan betah tinggal di rumah. Sebagai kebutuhan dasar, rumah bisa dihubungkan dengan hak dan kewajiban. Berikut ini hak dan kewajiban yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal. Silakan Anda simak kewajiban yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal yang di bawahnya, bacaan di bawahnya. Rumah ditempati orang tua dan anggota keluarga yang lain. Seluruh anggota keluarga wajib jaga atau menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Jika memiliki kamar sendiri, setiap anggota wajib
membersihkan dan merapihkannya. Dan yang terakhir adalah berbagai perabotan rumah dipakai seluruh anggota keluarga. Semua anggota keluarga wajib ikut menjaga perabotan dengan tidak merusaknya. Mudah-mudahan bacaan ini membawa semangat untuk Anda semua merapihkan dan menjaga rumah kita sendiri. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya langsung ke halaman 29. Di halaman 29 ini, ayo belajar, bermuatan mata pelajaran matematika. Paman Dudit akan memegari rumahnya. Paman Dudit akan membuat pagar dari potongan bambu. Paman Dudit memerlukan 898 potong bambu untuk memegari rumahnya. Paman Dudit sudah memiliki beberapa potong bambu. Paman Dudit perlu membeli beberapa potong bambu kekurangannya. Berapa kemungkinan bambu yang sudah dimiliki dan berapa kemungkinan bambu yang harus dibeli Paman Dudit. Nah, kita lihat ya contohnya di sini ya. Contohnya halaman 30. Ini ada penjumlahan ya. Yang nantinya dapat menjadi pengurangan ya. Contoh titik-titik tambah titik-titik sama dengan 898. Kamu bisa tentukan bilangan pertama, misalkan 416. Jadi 416 ditambah titik-titik hasilnya adalah 898. Nah, untuk mencari bilangan yang belum diketahui, bisa Ananda dikurangin ya. Dikurangin dari hasil pertama, artinya dari seluruh potongan bambu ya. Jadi bisa kita ketahui 898 dikurangi 416. Nah, jadi totalnya adalah 482. Itu bambu yang Paman harus punyai sebagai kekurangannya. Jadi pengurangannya adalah 898 dikurangi 416 jumlah 482. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya ya. Sebagai latihannya, silakan Ananda simak dan perhatikan. Ayo berlatih. Di sini Ananda mencoba menentukan 5 kemungkinan bambu yang sudah dimiliki dan bambu yang harus dibeli Paman Dudit. Di sini ada jumlahnya. Ya, nanti Anda tentukan nih berapa bambu
yang dimiliki Paman Dudit dan berapa bambu yang harus dibeli Paman Dudit. Nah, ini jumlahnya sudah ada semua anak-anak sekalian. Sampai nomor 5 sudah ada jumlahnya. Tinggal Ananda kurangin. Ya, dikurangin. Nah, dengan mengisi penjumlahan berikut. Nah, ya, dijumlahin. Nah, yang pertama tadi bisa dengan cara dikurangin dulu. Jadi 800 dikurangi berapa? Di sini kan contohnya tadi 800 dikurangi 416 ya. Yang hasilnya adalah 482. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Bisa ditulis contoh yang barusan, yang 800 dikurangi 416 sama dengan 482. Nah, bisa Anda tulis di nomor 1 ya sebagai contohnya. Di nomor 1 sebagai contohnya. Lalu berikutnya jumlah atau total bambu yang dimiliki dan bambu yang harus dibeli sudah ada. Nomor 2 adalah 898 sama ya. Jumlah total bambunya. Nah, tinggal Ananda mencari kemungkinan ya, kemungkinan yang lain ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 kita kasih aja ya yang ada di contoh ya. Contoh halaman 30 yang paling atas itu ya. Yang jumlahnya adalah dikurangi ya 416 dikurangi ya 892 atau 896 dikurangi 416 yang hasilnya adalah 482. Baik, demikian materi hari ini, yaitu materi muatan matematika. Nomor 1 saja yang dikerjakan. Nomor 2 dan nomor 3 tidak usah ya. Insya Allah nomor 2 dan nomor 3 insya Allah bisa Ananda menentukan ya. Nah, nomor 3 apalagi bisa ditentukan secara bebas nih. Yang penjumlahan atau hasil penjumlahannya sama ya. Sama. Baik anak sekalian, kita lanjut ke materi yang terakhir di subtema ini, yaitu pembelajaran 6. Ini sebuah rumah ya beserta lingkungannya. Ada apa itu? Ada pohon, lalu ada rumput ya. Yang menghasilkan sebuah pertanyaan di dalam foto tersebut. Nah, ini kan temboknya seperti ini ya, catnya seperti ini, seperti tidak rapi, tidak teratur ya kan. Lalu halaman-halamannya pun bisa. Nah, kita ketahui apakah kamu merasa nyaman jika tinggal di rumah seperti pada gambar tersebut? Apakah rumah seperti itu aman jika digunakan anak-anak untuk bermain? Nah, ini silakan Ananda tuliskan gambar tersebut atau alasan ya. Alasannya Ananda tuliskan di titik-titiknya. Nah, setelah itu Ananda tuliskan saran agar rumah tersebut nyaman untuk ditinggali dan untuk digunakan bermain. Nah, kita tahu gambar tersebut ya bisa dibilang berantakan, ada air yang tergenang ya kan. Nah, lalu tuliskan sarannya. Nah, saran agar rumah tersebut nyaman. Baik anak sekalian, kita lanjut. Ayo lakukan halaman 32.
membaca pernyataan berikut. Lalu kemudian tulislah saranmu. Ya, saranmu. A. Setiap hari daun-daun pohon berguguran sehingga banyak sampah berserakan di halaman rumah Mila. Lalu saran dari Mira, apa yang dilakukan atau diberikan kepada Mila sarannya ya. Nah, silakan tuliskan saran yang baik, yang tentunya sarannya yang baik. Ini sampai E ya, sampai E. Baik anak-anak sekalian, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 54. 54 itu anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan membaca terlebih dahulu ya sebuah teks percakapan antara Pito dan ayah. Nah, jadi sebelum menjawab, Ananda dipersilakan nih membaca terlebih dahulu percakapan Pito dan ayah. Setelah itu dibaca dengan seksama, Ananda menjawab 5 pertanyaan. Bagaimana keadaan rumah Dani? Apakah Dani sudah melaksanakan kewajiban? Lalu apa manfaat memiliki rumah yang bersih dan rapi? Dan apa kewajiban kita terhadap rumah yang kita tempati? Dan nomor 5 adalah janji Pito terhadap ayahnya. Silakan anak-anak jawab. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi yang terakhir yang bermuatan sama ya, bermuatan matematika nih ya. Matematika dengan Ananda membuat kemungkinan ya, membuat kemungkinan di halaman 35. Bapak bacakan ya, teksnya. Setiap anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman di dalam rumah. Anak berhak dapat tempat tinggal untuk istirahat, belajar, atau makan. Anak-anak juga berhak bermain dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan membuat hati senang. Mila dan kakaknya Denny senang bermain congklak. Bermain congklak dapat dilakukan di dalam ruang atau di teras rumah. Seluruh biji congklak ada 150. Ananda membuat kemungkinan jumlah biji congklak yang dimiliki Denny dan Mila pada akhir permainan. Di sini ada contohnya nih anak-anak sekalian. Contohnya adalah titik-titik tambah titik-titik sama dengan 150. 150 itu adalah jumlah congklaknya ya. Nah, tinggal Anda membuat kemungkinan nih. Contohnya 75 ditambah titik-titik jumlahnya 150. Titik-titik di sini bisa dikurangin hasil dari penjumlahannya itu ya. Dikurangi. Jadi 150 dikurangi 75 sama dengan 75. Berapa soal membuat kemungkinan? Nah, ini ada 5 soal ya. Nah, jadi tugasnya ini membuat kemungkinan 5 soal saja. Baik, anak sekalian, itulah materi tematik hari ini. Dan insya Allah besok kita mengerjakan evaluasi 1 ya.
di hari Rabu. Dan sekalian informasi bahwa di hari Rabu nanti jadwal kita kan belajar di sekolah ya. Nah, jadi jadwal kita belajar di sekolah. Dikarenakan kelas 5 itu ada ulangan atau ujian, apa itu namanya ya, lupa lagi Bapak ya. Ada ujian. Nah, jadi untuk informasi sekarang itu, Ananda semua di hari Rabu belajarnya di rumah ya, kan seharusnya di sekolah. Karena kelas 3 ada ujian, jadi kita belajar di rumah. Insya Allah juga nanti hari Rabu belajar rumahnya kita melalui Zoom ya. Nah, kita melalui Zoom. Baik, nah, itulah informasi dalam pembelajaran tematik hari ini. Insya Allah nanti Bapak lanjutkan informasi untuk ulangannya ya, ulangan kelas atau tes kelas 3 kelas 5-nya. Nah, informasinya nanti Bapak diulangi informasinya. Baik, anak sekalian, itulah akhir materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar. Bapak akhiri dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.